saya ini hujan ya, kita juga berdoa supaya selama persekutuan malam hari ini, pada tadi malam ini, koneksi internetnya bisa lancar ya, tidak ada gangguan sama sekali. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kami bisa berkumpul secara daring pada malam hari ini. Kami buka segenap diri kami kepadamu Tuhan. Dalam setiap firman yang kami dengar, tertanam, mengubah Tuhan diri kami ya Tuhan. Dan bahkan kami bisa hidup di dalam hayat yang menang ini. Berkati juga saudara yang akan membawakan firman, urapi perkataannya penuhi dengan roh-Mu, sehingga perkataannya penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan. Oh Tuhan, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengundang Engkau hadir di dalam persekutuan kami malam ini. Kami juga persembahkan segala gadget, jaringan internet, Kau kuduskan, tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Untuk Saudara Moses dipersilakan. Amin. Malam, saudara-saudari. Sebelum kita mulai testing suara, apakah jelas, saudara-saudara? Ya, jelas. Amin. Thank you. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Surah Hadi untuk overview di awal. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam berita kedua di sepanjang rangkaian kita membahas mengenai hayat yang menang, diambil dari bab ketiga dari buku ini. Nah, kita akan sama-sama melihat mengapa hari ini firman yang kita bahas ini membahas mengenai mujizat yang besar. Ya, ini saya harap menjadi sebuah ada perubahan nilai, ya, perubahan konsep waktu kita melihat mujizat. Selama ini mungkin banyak orang melihat mujizat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan di luar. Namun, moga melalui malam hari ini kita bisa melihat jauh lebih mendasar, jauh lebih sederhana, bahwa di dalam penghidupan kita setiap hari, Tuhan sedang mengadakan mujizat-Nya. Ya. Tuhan sedang menggarapkan mujizat-Nya. Saudara-saudari, dan apa yang Dia garapkan ini sangat berhubungan dengan apa yang dibahas minggu lalu oleh Saudara Hadi, yaitu mengenai hayat. Nah, karena itu sebelum kita masuk ke dalam tema mengenai mujizat yang besar, saya mau mengajak kita kembali overview ya, supaya memori kita disegarkan lagi. Minggu lalu Saudara Hadi bahas apa begitu ya? Ini saya secara cepat saja. Oke, jadi minggu lalu setidaknya saudara-saudari kita melihat ada secara aspek pengalaman ya. Pengalaman kita, orang-orang Kristen, ada berbagai macam kegagalan, dan setidaknya ada 8 macam dikemukakan. Ya, kegagalan itu antara lain dosa rohani. Dosa rohani ini apa ya? Dosa-dosa yang tidak tampak secara kasat mata, ya, mungkin sombong, iri hati, berbagai hal yang ada di batin. Kemudian ada dosa daging. Saya mungkin tidak akan menjelaskan satu demi satu. Saudara-saudari, ini dijelaskan secara terperinci di buku Hayat yang Menang. Saya hanya ingin membuka memori kembali ya, supaya saudara-saudari ingat, oh ya kemarin membahas ini. Kemudian ada dosa pikiran, ya. Kemudian juga ada dosa atas tubuh, yang mungkin kayaknya tidak cemar ya, tetapi bagi orang Kristen itu berdosa ya. Misalkan terlalu banyak dalam makan, ya, memuaskan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian ada dosa dalam watak. Kemudian juga tidak ada motivasi dalam menaati firman Allah. Jadi, saudara-saudari, ternyata tidak ada motivasi menaati firman Allah ini juga adalah sebuah dosa. Ya. Ini ada sebuah kegagalan yang ada dalam diri orang Kristen. Ya. Harusnya begitu menjadi orang Kristen, dia bisa menaati firman Allah. Tapi kebanyakan tidak. Secara pengalaman, secara fakta, ya orang Kristen sudah berpindah bukan dari pendudukan iblis di dalam kerajaan iblis kepada kerajaan Allah.
Ya, secara fakta harusnya karena dia adalah umat kerajaan Allah, dia menaati firman Allah. Tetapi secara pengalaman tidak demikian. Kemudian kegagalan berikutnya tidak memberikan apa yang Allah minta. Tidak memberikan apa yang Allah minta. Kenapa? Karena kurang mempersembahkan diri. Ya, di poin ini ada penekanan yang penting bahwa setiap hari, setiap waktu, khususnya di pagi hari, kita perlu memberikan bahkan lebih dari apa yang Allah minta. Ya, artinya memberikan segenap diri kita kepada Tuhan. Ya, karena jika tidak demikian, ya maka banyak sekali Allah meminta sedikit, kita bahkan nggak rela memberikan. Ya, kenapa? Karena kekurangan persembahan diri. Kemudian tidak bertobat dari dosa yang harus diakui. Apakah suara saya masih putus-putus ini, saudara-saudari, atau cukup jelas? Jelas, di saya jelas. Jelas ya, jelas ya. Jelas, Oke. jelas, bagus. Amin, puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari bab yang pertama, saudara-saudari, kita melihat ada 8 macam kegagalan orang Kristen. Namun, tadi Saudara Hadi sempat bahas di awal, puji Tuhan, Allah memberikan kita sebuah modal. Ya, modal ini adalah hayat yang kita miliki. Tadi kita punya pengalaman kegagalan, tapi waktu kita beroleh selamat, Allah memberikan sebuah modal, hayat. Nah, hayat ini hayat yang seperti apa? Satu, hayat yang kita miliki adalah hayat yang bebas dari segala dosa. Jadi saudara-saudari, kita perlu memaknai bahwa di dalam kita ada kapasitas, ada kemampuan untuk bebas dari segala dosa. Ya. Hayat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lalu, yang membuat dia tidak bisa berdosa, hari ini ada di dalam kita. Ya, ini perlu kita imani. Kedua, kita memiliki hayat yang memiliki persekutuan intim dengan Allah. Jadi hayat yang kita miliki ini selalu damba, rindu untuk bersekutu dengan Allah. Ini jadi modal kita. Ketiga, ini hayat yang puas sepenuhnya karena Tuhan. Ya, dia tidak bisa puas akan hal yang lain selain karena Tuhan. Kemudian hayat ini adalah hayat yang penuh dengan daya penggerak. Di dalam diri orang Kristen ada sebuah tenaga seperti dinamo, ya, penggerak yang membuat dia bisa self-driven, ya, overcome, melampaui masalah, kegagalan yang disebutkan di bab 1. Karena hayat ini penuh dengan daya penggerak. Kemudian yang kelima, dia bukan hanya bebas dari segala dosa, tapi bahkan terlepas dari dosa. Hayat ini mampu terlepas dari dosa. Kemudian hayat ini adalah hayat yang mengalahkan situasi sekeliling. Jadi, saudara-saudari, moga Anda mengapresiasi di dalam Anda ada sebuah persona, ya, seorang persona, ada sebuah benda, ya, ada sesuatu mungkin lebih tepatnya, ya, yang disebut dengan Zoe atau hayat. Dan Zoe ini, hayat Allah ini di dalam kita mampu mengalahkan situasi di sekeliling. Kemudian hayat ini adalah hayat yang mempunyai kekuatan untuk berbuat kebaikan. Kedelapan, hayat ini adalah hayat yang penuh dengan terang. Di tengah situasi sekeliling yang penuh kegelapan, ya, kalau di kitab Yesaya yang baik menjadi salah, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, ya, semua serba terbalik karena semua penuh kegelapan, ya. Di dalam kegelapan nggak ada yang jelas, tetapi hayat ini terang, jelas, ya, tidak bingung, tidak mudah tersandung, tidak mudah terjatuh, ya, karena terang. Coba jika saya ini ada lampu di depan saya, dimatikan. Nah, oh enggak. Kalau lampu ini dimatikan, ya, ruangan ini menjadi gelap, ya, maka enggak jelas, ya, arah saya, hidup saya. Tapi puji Tuhan, hayat di dalam ini terang sekali, sehingga apa yang dimiliki oleh orang Kristen harusnya menjadi sebuah kehidupan yang sangat jelas. Terakhir adalah hayat ini adalah hayat yang sepenuhnya kudus. Kudus di sini artinya tersisihkan. Ya, dia dibedakan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Disisihkan sepenuhnya bagi Allah. Jadi, saudara-saudari, di bab 1 kita melihat sebuah pengalaman akan kegagalan. Di bab 2 kita melihat ada model hayat yang kita miliki, yang membuat kita bisa memiliki keselamatan yang sempurna.
Nah, sekarang mari kita lihat di bab 3, apa kaitan secara real ya antara kegagalan yang kita alami hari ini dengan hayat yang kita juga miliki. Jadi, satu sisi manusia punya kegagalan dan orang Kristen dalam tanda kutip masih berjumpa dengan kegagalan. Tapi sisi lain dia memiliki hayat yang seharusnya tidak pernah gagal. Nah, mari kita lihat di bab 3 ini, di berita hari ini, bagaimana secara praktis mengalami kemenangan. Ya. Karena hayat yang kita miliki ini, melalui 9 aspek yang kita lihat di sini, adalah hayat yang bisa menang. Hayat yang bisa melampaui. Ya, seperti judul buku ini ya, hayat yang menang. Nah, apa itu yang disebut hayat yang menang? Bagaimana hayat ini bisa menang di dalam pengalaman? Ya, secara doktrin mungkin ya, kita tahu Kristus menang, kita tahu Kristus sudah mengalahkan dosa, iblis, segala hal negatif sudah. Tapi di dalam pengalamanku, gimana supaya Kristus ini menang? Gimana supaya lebih spesifik, aku bisa menang? Banyak orang Kristen masuk ke dalam pertanyaan seperti itu. Nah, mari kita lihat sekarang mengenai perkara kemenangan. Apa itu kemenangan, saudara-saudari? Saya harap saya coba bahas tahap demi tahap begini, supaya nanti waktu sesi tanya jawab, saudara-saudari juga bisa bertanya berdasarkan pengalaman. Nah, jika di dalam pengalaman Anda mengalami situasi yang sama, Anda silakan bertanya. Jika tidak pun juga silakan bertanya. Mungkin Anda pernah berjumpa dengan situasi pada orang lain, Anda juga bebas menanyakannya. Ya, jadi kita kembali, apa itu kemenangan? Mungkin ada yang menjawab kemenangan itu adalah kemampuan untuk bisa mengalahkan. Ya, kemenangan itu adalah kesanggupan untuk bisa ya mengalahkan. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 29. Ya, ini adalah satu dasar Alkitab yang terdapat di Perjanjian Lama. Saya bacakan. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, kata sang mulia ini di dalam bahasa Ibrani-nya juga memiliki konotasi sang kemenangan. Jadi sang mulia adalah sang kemenangan. Artinya, kemenangan itu adalah sang mulia. Siapa sang mulia? Adalah diri Allah sendiri. Jadi saudara-saudari, apakah kemenangan itu? Mungkin pertanyaannya perlu diubah sejak sekarang. Siapakah kemenangan itu? Kemenangan itu tidak lain adalah Ia, Sang Mulia dari Israel, yang tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Jadi kemenangan adalah seorang persona yang hidup. Malam hari ini, saudara-saudari, ketika kita membahas hayat yang menang, di dalam diri kita ada hayat yang menang, di dalam mindset dan konsep kita, saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa ketika bicara tentang menang, ini bukan bicara tentang prestasi kita, bukan bicara tentang kesanggupan dan kemampuan kita, tapi kemenangan mengacu kepada seorang persona yang hidup, yang ada di dalam kita. Jadi hayat ini bukan sebuah benda lain di luar Tuhan, di luar Allah Tritunggal yang diberikan, yang diimpartasikan ke dalam kita, bukan. Hayat ini tidak lain adalah sang kemenangan yang adalah persona yang hidup, yang tidak lain adalah diri Allah sendiri. Oke, jadi sebagaimana sang mulia ini adalah sang kemenangan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, hari ini sang kemenangan itu sudah ada di dalam kita menjadi hayat. Ya, jadi Allah Israel yang membuat bangsa Israel menang, hari ini sebagai hayat ada di dalam kita menjadi kemenangan itu. Oke ya. Moga sampai titik ini, saudara-saudari, kita menjadi jelas bahwa kemenangan bukanlah perkara kita, kemenangan adalah perkara Dia, sang kemenangan di dalam kita. Oke, saya lanjutkan supaya ini menjadi jauh lebih jelas. Oke. Bicara tentang kemenangan, bicara tentang kemenangan, karena tadi kita sudah lihat bahwa sang kemenangan ini tidak lain adalah diri yang mulia atau Kristus itu sendiri, maka hayat yang di dalam kita
ini bukanlah hayat yang diubahkan. Bukan dulu saya punya hayatnya Moses, kemudian perlahan-perlahan diubah. Makin baik, makin baik, makin baik. Tidak. Jalan untuk mendapat kemenangan itu bukan dengan diubahkan. Ya. Selama ini di dalam pemikiran saya mau menang, saya harus berubah. Ya, saya harus berubah. Tetapi karena kita tahu bahwa kemenangan ini ada seorang persona, maka persona ini perlu menggantikan personanya saya. Person yang menang tersebut, karena hanya dia sang kemenangan. Kalau kita bicara sang kemenangan, ini ada unik. Ya. Hanya dia yang menang, maka yang lain tuh nggak ada yang menang. Termasuk personanya saya. Personanya saya ini sering kalah. Saya sudah coba berusaha melakukan ini, berusaha menahan ini, saya sudah menekan diri saya sendiri untuk tidak gagal, ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Karena persona saya bukan persona sang kemenangan. Karena itu, saudara-saudari, ketika Allah masuk ke dalam kita sebagai hayat, Allah bukan sedang mengadakan pengubahan hayat. Allah sedang mengadakan penggantian hayat. Inilah yang Paulus alami di Galatia pasal 2, ayat 19b sampai 20. Izinkan saya membaca, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke ya, sampai titik ini saya ulangi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, aku yang hidup ini sudah digantikan dengan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke. Mohon bantuan tim co-host untuk admit peserta ya, supaya tidak mengganggu. Thank you. Ini kembali, bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian berikutnya, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, jadi Paulus ini tetap hidup, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi perkara penggantian hayat ini adalah perkara hidup oleh iman. Jadi saudara-saudara, perkara Paulus hidup sehingga dia bisa menempuh penghidupannya sampai pada akhir hayatnya, dia berkata bahwa aku telah mencapai garis akhir. Ya, saudara-saudara, ini sepenuhnya berkaitan dengan hidupnya oleh iman, di mana dia menerima penggantian persona di dalam dirinya. Ya. Hari ini, saudara-saudari, bagaimanakah kita bisa mendapatkan penghidupan yang penuh kemenangan? Ya. Bukan dengan cara-cara manusia yang berusaha ini dan itu, tetapi perlu belajar seperti Paulus. Aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup. Ya, bukan aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup. Caranya gimana? Caranya adalah hidup kita hari ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara-saudari, bagaimanakah secara praktis kita mengalami hayat digantikan? Kita perlu hidup oleh iman dalam Anak Allah. Iman dalam Anak Allah. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa adanya kita di dalam ciptaan lama, tidak ada yang dapat diubah. Hanya cocok untuk digantikan. Ya, saudara-saudari, satu sisi kita sejak percaya, sejak dilahirkan kembali, kita berbagian dengan hayatnya, kita ada milik ciptaan baru. Ya, di dalam alam yang rohani, kita sepenuhnya adalah milik ciptaan baru dan kita berbagian di dalam manusia baru. Tetapi karena daging, kita lihat di bab 1 ya, kegagalan-kegagalan orang Kristen, kita masih ada ciptaan lamanya ini ya, ciptaan lama yang kita kenakan. Nah, ini nggak bisa diubah, saudara-saudari. Mau seberapa banyak orang berusaha untuk bermeditasi, seberapa banyak orang berusaha untuk menahan, tetap gagal ujungnya. Nah, apa adanya di dalam ciptaan lama itu hanya cocok untuk digantikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemenangan bukanlah Anda sendiri atau kita sendiri yang menang. Kemenangan adalah Kristus yang menang bagi Anda. Kalau kita kembali ke Galatia pasal 2 tadi, ya bagaimana Rasul Paulus ya bisa di dalam setiap pelayanannya beroleh kemenangan di dalam banyak situasi adalah karena Kristus yang hidup.
Nah, kembali ke kitab 1 Samuel lagi, saudara-saudari, bagaimana kita bisa beroleh kemenangan? Kita beroleh kemenangan karena Kristuslah sang kemenangan. Ya, dan Dia sudah ada di dalam kita, dan Dia siap menjadi kemenangan kita. Ya, moga ini tidak blur ya, saudara-saudari ya. Saya harap ini sangat jelas bagaimana sebagai orang Kristen bisa menang. Ya, karena agama itu membentuk satu selubung yang begitu besar di dalam hidup orang Kristen terutama, untuk setelah aku percaya Tuhan, ya Allah sudah memberikan aku keselamatan dengan cuma-cuma, sekarang saatnya aku berjuang untuk menang, ya, tanpa melibatkan Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana konsep yang seperti itu salah, saudara-saudari. Banyak orang seolah-olah meninggalkan Tuhan di atas kayu salib, ya. Tuhan hanya diperlukan sampai di atas kayu salib menyelamatkan kita. Tapi begitu menempuh penghidupan memikul salib, kita tidak mengajak Tuhan. Memikulnya sendirian. Sehingga apa yang terjadi? Terlalu berat. Terlalu berat. Hidup orang Kristen menjadi begitu berat. Hidup orang Kristen menjadi begitu sengsara. Hidup orang Kristen selalu gagal. Ya, mau coba pikul karena berat, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena Kristusnya ditinggal sampai pada aspek penebusan. Di dalam penghidupan sehari-hari kita harus sadar dan harus ingat bahwa Kristus yang ada di atas kayu salib adalah Kristus yang siap memikul salib bersama kita, membawa kita menang bersama Dia. Nah, mengganti adalah cara Allah. Saya bacakan dasar ayatnya di Yesaya pasal 61 ayat 3. Ayat-ayat ini bagus, saudara-saudari, untuk direnungkan ya. Jadi nanti jika sudah selesai Bible study ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari ada kesempatan dibuka kembali, dibaca, didoakan. Ini apresiasi terhadap perkara kemenangan akan jadi jauh berbeda. Saya bacakan. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini adalah kisah mengenai tahun rahmat Tuhan ya, Yobel yang tadi kidungnya diputar di awal. Saudara-saudari, cara Tuhan bukanlah mengubah ya. Jadi nggak ada abu itu diubah menjadi perhiasan. Tidak ada kain kabung diubah menjadi minyak untuk pesta. Tidak ada semangat yang pudar diubah menjadi puji-pujian. Cara Allah adalah menggantinya. Di dalam apa adanya manusia lama kita ini penuh dengan abu, kedukaan ya, kabung, semangat yang pudar. Tidak ada kekuatan, tapi puji Tuhan. Ya, mengaruniakan kepada mereka. Jadi saudara-saudari, semua ini adalah perkara ya, kata mengaruniakan ini penting. Nanti kita akan bahas kata karunia ini ya. Tapi saya damba melalui Yesaya 61 ayat 3 kita tahu ada karunia yang diberikan kepada kita, kemenangan ini ada karunia, yaitu diberikan melalui mengganti. Jadi cara Allah adalah mengganti. Dia mengganti abu dengan perhiasan kepala, dia mengganti kain kabung dengan minyak untuk pesta, kemudian dia mengganti semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Nah, melalui ini, dari Yesaya 61 ayat 3, kita tahu bahwa cara Allah mengganti, kita juga harus tahu penggantian ini semuanya adalah anugerah. Jadi secara prinsip kita tahu hayat ini adalah sebuah anugerah. Kemenangan ini adalah sebuah anugerah. Banyak sekali orang berpikir bahwa kemenangan adalah sebuah pahala atau upah yang bisa di-achieve, dicapai dengan kekuatan sendiri. Yang tadi saya cerita ya, Tuhan sudah melakukan kemenangannya di kayu salib. Sekarang saatnya aku yang berperan di sini ya. Sehingga akhirnya ketika menang, ya, saudara-saudari yang ada adalah siap-siap untuk kembali jatuh karena kemenangannya dia merasa bahwa itu ada kemenangan yang dia capai, dia yang memperoleh. Aku sanggup melakukan ini untuk Tuhan ya. Misalkan aku sanggup berpuasa, menahan hawa nafsu. Aku sanggup tidak marah hari ini. Aku sanggup tidak berantem dengan pasanganku hari ini. Aku sanggup tidak khawatir. Karena apa? Aku sudah melatih diriku
ya untuk mencapai titik itu. Saudara-saudari, jika demikian maka kita lupa ya akan hayat yang adalah anugerah di dalam kita. Kemenangan adalah anugerah, bukan upah, bukan pahala. Nah, ini menarik. Anugerah, apa itu anugerah? Apa itu karunia? Karunia ini adalah hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma oleh orang lain kepada kita. Ya. Jadi, saudara-saudari, karena kemenangan adalah anugerah, mulai malam ini, saudara-saudari, mari kita menyadari bahwa kemenangan itu juga diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Wah, ini sesuatu yang mungkin baru ya. Jadi kemenangan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Saudara-saudari, penghidupan orang Kristen itu luar biasa. Bukan hanya keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma, tapi karena kemenangan itu adalah anugerah, ya, maka saudara-saudari, kemenangan ini juga ada sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57 ya menguatkan kita, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, saudara-saudari, hari ini penekanannya, malam ini penekanannya adalah di dalam hayat yang menang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan usaha kita, kesanggupan kita, daya upaya kita. Semua kemenangan dari hayat yang menang adalah pemberian Allah. Karena apa? Allah adalah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi waktu dia memberikan dirinya, di dalam hayatnya, dia juga mengandung kemenangan. Jadi hari ini saudara-saudari, Anda ingin menang atas poin-poin kegagalan yang di bab 1, saudara-saudari, terima saja kemenangan ini. Yang jadi masalah dalam penghidupan saya, dalam penghidupan banyak orang Kristen adalah Allah telah memberikan, tapi saya tidak pernah menggunakan yang telah Allah berikan ini. Ya, saya taruh di pojok ruang hati saya, ya, tidak pernah melibatkannya, tidak pernah membuat dia involved dalam hidup saya, dan saya mengerjakan sendiri, sehingga yang ada justru kegagalan demi kegagalan dan kegagalan. Tapi saudara-saudari, malam hari ini, di dalam Anda dan saya ada sebuah modal, ya, ada sebuah kapasitas untuk menang, karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Di mana kemenangan yang telah Allah berikan? Di dalam hayatnya. Amin ya, saudara-saudari. Moga ini bisa dipahami. Jadi hari ini yang harus kita lakukan menurut 1 Korintus 15 ayat 57 adalah bersyukur. Ya. Di dalam kita banyak mengucap syukur kepada Allah, kita bisa secara real mengalami kemenangan. Ya. Syukur kepada Allah. Ya. Mulai dari pagi hari kita bangun, saudara-saudari. Moga ada sebuah kebiasaan yang dibangun. Tuhan, terima kasih. Siang hari kita menghadapi activity, ya, kemudian menghadapi mungkin banyak situasi dan pergumulan. Kita berkata, syukur padamu Tuhan. Engkau telah memberikan kepadaku kemenangan. Syukur kepadamu Tuhan. Nanti malam ya, kita mau istirahat, kita baik-baik berperkara dengan Tuhan. Tuhan, aku hari ini sedemikian. Tadi aku melewati hal-hal ini, tapi syukur kepada Allah. Engkau telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari, penghidupan yang terus mengucap syukur kepada Allah membawa kita secara real mengalami hayat yang menang sebagai anugerah. Sehingga kemenangan itu bukan sesuatu yang dipikul sendiri, saudara-saudari. Melalui bersyukur, ya, kita bisa mencapai kemenangan bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada gereja di Tesalonika, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi perkara mengucap syukur itu bukan perkara yang kecil. Ya, di 1 Timotius kita tahu kehendak Allah adalah menyelamatkan semua orang. Kehendak Allah adalah supaya semua orang memiliki pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Tapi kita lupa ada kehendak yang lain di Tesalonika. Apa itu?
Kehendaknya adalah supaya kita mengucap syukur. Saudari, mengucap syukur itu bobotnya sangat penting. Anda ingin bisa tidak memadamkan roh, bersukacita senantiasa, ya, tetap berdoa. Kuncinya adalah banyak-banyak mengucap syukur. Saudari, ya, adalah sebuah klise. Klise itu adalah sebuah tragedi, ya. Kita orang Kristen yang sudah diberikan kemenangan, kita tidak menyadari dan tidak mengucap syukur. Justru orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, mereka banyak berkata, "Dah, ucap syukur aja ya untuk hari ini." Ya, kadang saya malu ya dengar itu, saudara-saudari. Ya, saya malu. Oh iya ya, mereka aja nggak punya Allah, tapi belajar dengan kekuatan mereka untuk menerima. Ini mereka sebenarnya ya tetap tidak menerima apa-apa, penuh kehampaan. Saya yang sudah menerima, kok jarang saya mengucap syukur. Terus dari moga ini bisa menjadi pengalaman kita, ya, khususnya di masa-masa kita mau mengakhiri tahun ini, ya. Tuhan beri kesempatan kita masih ada di sebagaimana kita ada hari ini. Moga kita bisa banyak mengucap syukur. Baik, saya lanjutkan, saudari, supaya perkara kemenangan ini menjadi begitu real, ya, dalam pengalaman kita. Kita bicara tentang anugerah. Ya. Banyak orang menyadari bahwa keselamatan itu anugerah. Ya, tadi saya sudah sebut, karena di atas kayu salib, ya, dia mati bagi kita. Itu adalah sebuah anugerah. Tidak ada campur tangan usaha kita. Ini fix, ya. Ini adalah biasa orang bicara sola gratia, ya. Only by His grace, ya, kita diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, ya, hanya berhenti di sana. Banyak orang lupa bahwa kemenangan juga adalah anugerah. Karena sebagaimana Dia mati bagi kita adalah sebuah anugerah, hari ini Ia hidup bagi kita, itu juga adalah sebuah anugerah. Saya ulangi supaya ini menjadi begitu impress, ya, terkesan, saudara-saudari, ya. Kristus mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, itu anugerah. Dan saya harus beritahu, Kristus hari ini hidup bagi kita, ya, itu juga adalah sebuah anugerah. Jadi, saudara-saudari, baik aspek keselamatan kita maupun aspek kemenangan kita, dua-duanya adalah anugerah. Karena yang menyelamatkan kita adalah Kristus, dan yang menjadikan kita menang juga adalah Kristus. Sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan konsep agama. Sangat bertentangan dengan konsep agama. Agama ciptaan manusia selalu menekankan adalah kita berusaha menyenangkan Allah, berusaha membuat Allah puas, berusaha membuat Allah senang dengan kemampuan kita. Kita lupa bahwa satu-satunya yang bisa memuaskan Allah di dalam kitab Matius, ya, kita ingat di pasal 17 maupun di Matius di pasal 3, ya, ada 2 porsi Alkitab yang menyatakan bahwa Allah hanya berkenan kepada satu persona. Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah saja aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini terjadi ketika pertama Tuhan Yesus dibaptis, ya. Saudara-saudari, dibaptis itu mendatangkan perkenan Allah. Karena itu malam hari ini bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang belum dibaptis, kita mendorong, ya, supaya bisa mengambil kesempatan. Ya. Karena mau punya hidup yang berkenan kepada Allah, ya, haruslah manusia lama ini diakhiri. Di dalam baptisan, manusia lama itu diakhiri. Dan ketika kita diangkat dari air, kita menjadi ciptaan baru, manusia yang baru. Hanya pada yang demikianlah Allah berkenan. Mau orang itu mengamalkan kekayaannya sebanyak mungkin, mau orang itu sudah berbuat derma sebanyak mungkin, bersedekah, mungkin dia juga adalah orang secara virtue, kebajikan sangat tinggi, tetapi kalau dia masih milik ciptaan lama, mohon maaf, Allah tidak berkenan. Tetapi sekali lagi, puji Tuhan, ya, hanya Kristus yang mendatangkan perkenan Allah. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka keselamatan kita diperkenan Allah. Demikian pula dengan kemenangan. Mau kemenangan itu diterima oleh Allah, berkenan kepada Allah, maka yang menang haruslah Kristus. Saudara-saudari.
segala kemenangan di luar Kristus adalah kemenangan yang tidak diperkenan Allah. Wah, ini sayang ya, saudara-saudari ya. Capek-capek, setengah mati, mungkin kita sudah berusaha melakukan ini itu, tapi ternyata nggak diperkenan Allah. Inilah yang disampaikan dalam kitab Lukas. Banyak orang yang mungkin di hari itu berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini demi namamu, ya, aku sudah begini begitu, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai hamba yang jahat. Wah, ya, tidak dikenal, kemudian disebut jahat. Aduh, sakit hati, saudara. Kenapa? Karena di dalam semuanya itu tidak melibatkan Kristus. Saudara-saudari, malam hari ini, mari kita undang Kristus. Dia sudah mengundang kita, marilah kepadaku. Tapi seringkali kita jarang yang mengundang dia datang kepada kita. Nah, moga dari sini, saudari, dia yang ada di dalam kita, dalam semua orang Kristen, tiap orang yang percaya, boleh menjadi kemenangan bagi kita setiap hari di dalam setiap penghidupan kita. Oke, Roma 6 ayat 14 semoga menguatkan kita. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kata kasih karunia ini adalah anugerah. Jadi kemenangan atas dosa, ya, kemenangan atas hukum Taurat adalah karena kita hidup di bawah anugerah. Ya, artinya kemenangan adalah sebuah anugerah. Ya, tidak dikuasai oleh dosa, tidak berada di bawah hukum Taurat adalah anugerah. Apa artinya tidak dikuasai oleh dosa? Menang atas dosa. Apa artinya tidak berada di bawah hukum Taurat? Menang atas hukum Taurat. Bagaimana caranya? Ada di bawah anugerah. Amin, saudara-saudari. Moga kita menjadi orang-orang yang menikmati anugerah. Amin. Oke, saya masih ada beberapa menit. Saya lanjutkan. Sekali lagi, jika saudara-saudari ada yang tidak jelas, ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang cara dari kita bisa mengimplementasikan kemenangan ini itu adalah mendapatkan, bukan mencapai. Nah, apa ini maksudnya mendapatkan bukan mencapai? Dasar ayatnya di Roma 5 ayat 17. Banyak kita ambil dari kitab Roma ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari ini, saudara-saudari, ya tadi beberapa poin implementasi kita mengucap syukur, ya, kemudian kita datang kepada Dia dan membiarkan Dia datang kepada kita. Maka aspek lain dari implementasi firman malam ini adalah kita perlu setiap waktu menjadi orang-orang yang menerima. Ya, jadi penghidupan orang Kristen adalah penghidupan yang menerima, ya, menjadi sebuah bejana yang terbuka ya. Saya kebetulan di sini ada sebuah mangkok. Ya. Mangkok ini terbuka, artinya bisa terus diisi makan. Tapi kalau mangkok ini tertutup, biasanya nggak ada tutupnya ya. Mungkin saya ambil satu contoh seperti ini. Ya, ini sebuah bejana tertutup, ya sudah ada tutupnya, maka nggak bisa diisi lagi. Jadi perlu menjadi bejana yang terbuka untuk menerima. Menerima apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga kita bisa hidup, itu yang pertama, kemudian berkuasa. Jadi saudara-saudari, bagaimana orang Kristen bisa hidup ya, tidak letih lesu ya, tidak loyo ya, kemudian tidak gagal ya. Ini kan selalu menjadi pergumulan. Aku ingin jadi orang Kristen yang tidak gagal, yang menang. Saudari, rahasianya adalah menerima kelimpahan kasih karunia. Maka kita akan hidup dan berkuasa. Kok bisa? Ya karena kita akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Jadi saudara-saudari, pagi hari, selain mengucap syukur, ya kita perlu menerima kasih karunia. Tuhan, aku menerima anugerah-Mu. Kita perlu terus mengatakan, Tuhan, aku menerima Engkau. Ya, aku menerima anugerah kebenaran. Bahkan saat berhadapan dengan situasi, di saat itu adalah waktu terbaik untuk berkata, Tuhan, aku menerima kasih karunia-Mu. Ya, kasih karunia-Mu cukup, Tuhan. Ya, bagi orang muda ya, kebetulan saya tinggal dengan sekelompok mahasiswa. Nah, hari-hari ini nih hari-hari yang diincar ya, karena sebentar lagi 11.11 ya. Itu banyak sekali promo ya, diskon, sale ya. Anak-anak ini kadang tanya gimana caranya supaya bisa mengendalikan diri ya. Mereka berusaha mencapai pengendalian diri ya, mencapai. Tapi begitu lihat logo merah-merah ya, up to diskon sampai 70% atau 80%. Pencapaian itu runtuh segera ya. Duh, kapan lagi, Kak? Mungkin lain kali nggak ada nih harga segini, aku belilah. Akhirnya membeli barang yang tidak perlu. Kenapa? Karena dia kurang menerima. Karena saya kurang menerima. Tapi kalau saya menerima kelimpahan kasih karunia, ya mau tanggal berapapun, ya, mau acara apapun, ya, saya terus merasa puas. Saya merasa cukup, puji Tuhan. Ya. Tentu ini bukan melarang kita belanja ya, saudara. Silahkan ya, ada kebutuhan, ada keperluan silahkan. Tapi yang jadi masalah itu seringkali tidak butuh, tidak perlu, tapi belanja. Kenapa? Karena ya, padahal di dalam sudah tahu nggak perlu, nggak usah ini ya. Padahal harus nabung untuk yang lain, nggak usah ini. Tapi begitu tergoda ya gagal. Karena itu mari kita sama-sama belajar menerima. Apa yang diterima? Kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Maka kita hidup, ya kita tidak mati. Mati itu terbawa arus ya. Kayak daun yang mati yang jatuh ke sungai itu terbawa aja arus kemana-mana. Tapi kalau dia hidup seperti ikan salmon, ya, dia bisa melawan arus, ya, dia bisa hidup. Kemudian dia bisa berkuasa atas situasi itu. Stop, berhenti, tidak, ya. Ada kekuatan, ada kuasa. Kenapa? Karena persona yang hidup itu yang menang kita terima dengan berlimpah, bukan sedikit, tapi berlimpah. Oke, saya lanjutkan. Jadi di satu aspek ya, ini supaya kita tahu, mendapatkan adalah segera dan mencapai itu perlu waktu. Dan ketika kita dalam pencapaian menempuh waktu itu belum sampai mencapai sudah gagal. Jadi kita perlu segera menang, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Menerima, mendapatkan. Maka kita akan segera menang. Nah, kita masuk ya ke dalam judul ya. Jadi dari tadi Saudara Moses bicara itu mana kata mujizatnya ya. Maka saya sisipkan di sini saudara. Ya inilah mujizat yang besar. Tadi di awal saya sampaikan bahwa banyak orang berpikir mujizat itu adalah berkaitan dengan perubahan hidup atau mujizat itu adalah berkaitan dengan sebuah manifestasi atau kuasa yang dikodrati ya, atau sesuatu yang sifatnya sebuah ya hal yang semarak ya, mulia secara luaran. Tapi melalui dasar-dasar yang kita baca beberapa waktu yang baru saja, ayat-ayat yang kita lihat dan aspek implementasi dalam hidup kita, saudara-saudari, kita tahu bahwa mujizat yang besar itu adalah hayat itu bekerja dan menang dan menjadikan kita menang. Itulah mujizat yang besar. Ya. Filipi 2:13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudari, inilah mujizat yang besar. Ya. Apa itu? Saya tuh nggak punya kemampuan untuk sabar. Ya. Saya tuh orangnya tuh cepat ya pinginnya, saudara-saudara ya. Saya tuh pinginnya tek ya seperti itu. Tapi di bawah kedaulatan Allah dan menurut kerelaan Allah, Allah tempatkan saya bersama dengan lingkungan yang memerlukan nggak bisa jalan seperti itu, tek itu nggak bisa.
harus sedikit begini, adjust begini, adjust begitu. Ya, adjust itu apa? Penyesuaian ini, penyesuaian itu. Kalau saudara-saudara ya, saya tidak memiliki hayat itu, nggak tahan saudara-saudara ya. Mungkin yang ada konflik, yang ada perpecahan. Ini saya bicara di aspek hubungan dengan rekan-rekan di dalam pekerjaan saya. Mungkin jadinya nggak enak hati, yang ada mungkin nggak tegur sapa, yang ada mungkin tidak ada damai. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi. Moses yang tidak sabaran itu, ya, belajar menerima anugerah demi anugerah dengan limpah. Akhirnya Allah lah yang mengerjakan di dalam Moses, baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi saudara-saudari, ini begitu real. Mujizat yang besar bisa kita alami justru di dalam setiap aspek penghidupan kita. Ketika berkontak dengan pasangan kita, ya entah dengan suami atau istri, kemudian dengan anak-anak, ya. Ini menarik sekali. Kemarin saya ngobrol dengan rekan-rekan dalam pekerjaan, ya. Kami punya anak hampir sepantaran semua, ya. Kemudian ada satu yang menceletuk, anak sekarang nih jauh lebih pintar ya dari dulu, ya. Pintar membohongi, ya, pintar berpolitik, pintar dan lain sebagainya. Kadang ya saudara-saudara, kalau tidak kembali ke dalam roh, menerima anugerah, wah rasanya nggak tahan ya terhadap situasi itu. Tetapi puji Tuhan, ya saudara-saudari, di dalam menghadapi anak, merawat, mengasuh, menggembalakan anak, ya saudara-saudari, kita punya kesempatan untuk mendatangkan mujizat. Ya, apa itu? Orangnya kita yang tidak bisa diubah ini digantikan dengan persona Kristus yang menang. Sehingga satu ketika ya, ada sebuah ilustrasi, ada seorang istri itu sukanya marah-marah terus ya. Ini bukan istri saya, ini ilustrasi di buku Hayat yang Menang, nanti silakan baca. Sukanya marah-marah terus ya, marah ke suaminya, marah ke anaknya, marah ke pembantunya, apa-apa kalau ada yang salah sedikit aja marah terus. Tapi satu ketika ya, dia benar-benar berpaling kepada Tuhan. Ini orang Kristen ya, sedangkan keluarganya ini orang yang belum percaya Tuhan. Jadi dia nggak menjadi kesaksian dalam hidup. Nah, satu ketika dia benar-benar bertobat, dia menerima anugerah, ya dia datang pada Tuhan. Tuhan menggantikan apa adanya dia. Dia satu pagi dia bangun, dia turun dari tangga, di saat yang sama suaminya dan pembantunya itu sedang memasang satu lampu yang baru ya di meja tengah, dan lampu itu harganya mahal sekali dan jatuh ya. Wah, suaminya udah deg-degan itu ya, udah takut, apalagi pembantunya udah siap dipecat mungkin. Tapi yang aneh, sang istri ini ya, yang di dalamnya ada sang kemenangan tadi, hanya berkata, "Duh, hati-hati ya, segera dibereskan biar nggak bahaya." Wah, kaget suaminya. Ada apa ini dengan istri saya ya? Pembantunya juga kaget. Saudara-saudari, ini bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang tadi mencapai. Aku mencapai tingkat tertentu sehingga aku bisa sabar di tingkat itu. Bukan, saudara-saudara. Ini baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur tiba-tiba mendengar suara piar ya. Mahal lagi, tapi dia bisa penuh pengendalian diri. Saudara-saudari, karena Allah lah yang bekerja. Inilah mujizat. Dan apa yang terjadi? Suaminya diselamatkan, seisi rumah itu diselamatkan karena kesaksian ini. Bukankah itu mujizat, saudara-saudara? Mujizat bukan hanya sekedar ya seseorang bisa sembuh, seseorang bisa melompat dari sakit lumpuh, seseorang bisa dan lain sebagainya. Mujizat adalah ketika Tuhan juga bisa menggantikan diri kita sehingga melalui kita dirinya terekspresikan. Waktu saya tinggal sedikit, ya saya lanjutkan. Allah lah yang membuat kita mampu melakukannya, dan Allah yang bekerja di dalam kita sepenuhnya. Allah lah yang bekerja di dalam kita, dan sepenuhnya apa yang kita lakukan itu dirampungkan oleh Allah. Inilah maksud dari Filipi 2 ayat 13. Tentu di ayat 12-nya kita tahu Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana caranya? Caranya adalah membiarkan Allah yang bekerja. Ya, bagaimana supaya keselamatan ini bisa kita kerjakan?
usaha kita satu-satunya, saudara-saudari, sebagai orang Kristen adalah berusaha untuk terus membiarkan Allah yang bekerja. Ini menarik ya. Berusaha untuk terus, Tuhan, bekerjalah di dalamku Tuhan. Baik kemauanmu, baik pekerjaanmu Tuhan. Menurut kerelaanmu, bekerjalah. Cara saya berbicara, merespon ya. Kadang tanpa disadari ya, karena terlalu sibuk di gadget ya, atau terlalu sibuk di depan laptop atau depan handphone, saking saya konsentrasi, kadang istri ngomong kita saya nggak jawab ya, atau kadang cuma Wah, itu bisa timbul konflik, saudara-saudari ya. Tapi melalui kita menerima Allah, membiarkan Dia bekerja, saudara-saudari, cara berkontak dengan pasangan kita pun adalah menurut kerelaannya. Cara kita merespon anak kita mungkin sedang curhat, bagaimana kita harus menjawabnya, mensikapinya, adalah menurut kerelaannya. Saudara, maka di rumah Anda, di lingkungan Anda, mujizat Allah yang besar akan terjadi. Amin, saudara-saudari ya. Moga ini bisa menguatkan kita. Puji Tuhan, setiap dari kita bisa ada mujizat. Ya. Mujizat bukan hanya oleh orang-orang yang berdasi atau pakai jas atau yang di Facebook tampil mungkin ya. Di setiap anak Allah, ya, semua berhak mendapat mujizat dan menyalurkan mujizat. Apa itu? Allah menggantikan setiap usaha kita. Oke, hasilnya bukan hanya tidak gagal, bahkan niat untuk gagal juga tidak ada. Saudara-saudari, kalau kita setiap hari membiarkan Allah yang bekerja, maka kesempatan untuk gagal aja nggak ada. Karena niat untuk gagal itu nggak ada. Ya. Saya tidak tahu apakah ada yang hadir malam ini ketergantungan akan sesuatu. Saudara-saudari, jika ada dari sekian yang hadir, merasa di dalamnya ada sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan, ya, ketergantungan akan sesuatu. Tuhan, aku nggak sanggup lepaskan ini, Tuhan. Ini membelengguku. Entah itu film, entah itu musik, entah itu hobi. Aku ingin melepaskannya begitu lama, tapi nggak sanggup. Saudara, terimalah anugerah. Dapatkan anugerah lebih banyak. Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Maka Dialah yang mengerjakan. Sehingga kita bukan lagi jatuh lagi ke dalam tadi ya, kegagalan atau ketergantungan kita. Niat untuk tergantung pada hal itu jadi makin lama makin nggak ada, saudara. Dan ini terbukti. Nah, saya kalau harus cerita pengalaman, mungkin waktunya juga nggak cukup ya, tapi mari kita buktikan. Terima anugerah demi anugerah. Maka bukan hanya kita menjadi orang Kristen yang tidak gagal, ya, tetapi niat untuk gagal juga tidak ada. Bukan karena kita sekali lagi yang mencapai, tapi karena Dia yang memberikan. Terakhir, saudara-saudari, ya, kemenangan ini adalah sebuah ekspresi kehidupan. Ya, jadi sebagai penutup, kemenangan yang mutlak ini sebuah ekspresi, dan ini bukanlah hasil dari tekanan. Apa itu hasil tekanan? Ya, misalkan ada masalah, ya, saya ngumpet di kamar, saya tutup dengan bantal, saya cepat hari ini berlalu ya. Seringkali dahulu saya demikian ya, kalau ada masalah saya tinggal tidur ya. Harap besok bangun pagi selesai masalah. Saudara-saudari, kemenangan bukan yang sedemikian ya. Karena kemenangan ini adalah sebuah ekspresi dari hayat yang menang di dalam kita. Mulia bagi Tuhan, saudara-saudari, moga berita ini bisa menguatkan. Jika ada yang kurang jelas, sangat terbuka untuk bisa tanya jawab ya. Tuhan memberkati. Mungkin saya tutup dulu dengan doa, kemudian saya kembalikan ke Saudara Hadi untuk memimpin sesi tanya jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sang kemenangan dan Engkau sudah ada di dalam diri kami. Terima kasih Engkau begitu real. Terima kasih kami bisa mengalami Engkau Tuhan. Hari demi hari, situasi demi situasi, menang bersamamu. Tuhan Yesus, kiranya mujizat ini Tuhan, benar-benar kami alami, tidak hanya sebagai doktrin, tidak hanya sebagai berita, tetapi sebagai pengalaman yang subjektif. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Saudara Hadi. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk firman-Nya malam hari ini. Kita sungguh bersyukur
bahwa kemenangan itu adalah persona ya, yaitu diri Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi mau mengalami kemenangan, ya perlu kembali ya datang kepada Tuhan yang ada di dalam kita, ayat yang benar itu. Amin. Ya di saya belum ada pertanyaan, ataukah di Saudara Moses ada pertanyaan, atau di saudara-saudara yang lain sudah masuk pertanyaan? Ya, bagi saudara yang ingin bertanya, sangat terbuka. Saudara boleh menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Nanti kita akan sama-sama coba sharing, menjawab pertanyaan saudari. Ya, oke, baik. Ada satu yang masuk. Saya bacakan. Jika kemenangan adalah anugerah, apakah kita masih perlu melakukan peperangan rohani? Ya, demikian. Jika kemenangan adalah anugerah, apakah kita masih perlu melakukan peperangan rohani? Mikrofonnya. Mikrofonnya belum masuk, belum terbuka. Oke, thank you. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, saudara-saudari. Nanti mungkin saudara-saudara yang lain bisa tambahkan. Ya. Jadi malam hari ini, saudara-saudari, kita sedang membahas sesuatu di aspek yang subjektif dan di aspek personal dalam hidup kita, ya, mengenai menerima Dia sang kemenangan itu. Ya, apakah kita perlu mengalami atau menempuh peperangan rohani? Tentu kita perlu, karena setiap hari adalah peperangan. Tetapi peperangan kita adalah peperangan di dalam kemenangan. Dan sebagai catatan, peperangan rohani ini bukan hanya berkaitan dengan individu, saudara-saudara, ya. Karena begitu kita masuk ke dalam aspek peperangan rohani, ini berhubungan dengan aspek tubuh. Karena Efesus pasal 6, begitu bicara mengenai peperangan rohani, Efesus 6 ini mewakili peperangan gereja. Jadi saudara-saudari, ya di satu sisi secara individu kita memiliki penghidupan yang berperang setiap hari, ya. Berperang dengan cara memilih siapa yang dipilih, ya, jalan kehidupan atau jalan pengetahuan baik dan jahat. Ya, ini sedikit menyamping, ya. Tetapi waktu kita memilih, kita sebenarnya sudah punya kedudukan yang menang. Jadi di dalam peperangan rohani, ini bukan merebut kemenangan, saudara-saudara, ya. Dalam peperangan rohani, baik secara individu maupun secara korporat, mewakili gereja, ya saudara-saudara, kita ini sudah menang. Karena di dalam 1 Korintus tadi, kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus itu sudah menang, dan posisi kita sekarang dalam peperangan rohani adalah mempertahankan kemenangan. Saudara-saudara, demikian. Jadi baik secara individu maupun dalam korporat kita bisa melatih iman, ya, bahwa hari ini kita sudah menang. Jadi iblis sudah dikalahkan. Dengan demikian maka iblis tidak ada sandaran untuk bisa menang atas kita secara individu maupun di dalam gereja. Amin. Mungkin bisa ditambahkan lebih lengkap oleh Saudara Irfan. Ya, baik, boleh saya tambahkan sedikit, ya. Jadi kita tahu, ya, di dalam aspek kebenaran ada aspek secara objektif, juga aspek secara subjektif, ya. Jadi kebenaran bahwa kita ini sudah menang bersama-sama dengan Kristus, ini adalah aspek objektif. Jadi di pandangan Allah, melalui ketersaliban Kristus, ya kan, Kristus itu sudah menang karena dia meremukkan si ular dan sebagainya. Tapi di dalam pengalaman, ya, kita seringkali kalah, seringkali gagal mungkin, ya. Dan untuk itu kita perlu menerima anugerah demi anugerah sehingga mencapai kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi dan untuk
pengalaman yang subjektif ini tentu kemenangan rohani sangat erat kaitannya juga dengan peperangan rohani. Ya, jadi dalam kehidupan kita secara subjektif, iblis terus ingin membuat kita gagal, membuat kita kalah, dan saat kita sadar ada iblis yang mau mengalahkan kita, kita sadar kita ini ada di dalam peperangan rohani, kita nikmati anugerah, kita boleh berdoa seperti di Efesus pasal 6 dan sebagainya yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, maka karena kita mengenakan, kita banyak berdoa, di sana kita menikmati anugerah dan mencapai kemenangan ya. Jadi demikian ya. Jadi secara objektif memang Tuhan dengan kita sudah menang. Secara subjektif hari demi hari kehidupan kita ada bagian dalam peperangan rohani. Kita mau terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, nikmati Tuhan menjadi anugerah bagi kita, dan akhirnya kita mencapai kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Terima kasih, Saudara. Ya, masih dibuka lagi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya mengenai berita ini ataupun pengalaman mungkin ya, di dalam pengalaman menang atau sulit dilepaskan dari hal apa juga, saudari juga boleh bertanya ya untuk hal ini. Amin. Atau mungkin juga boleh saudari membagikan kenikmatan ya, sharing pengalaman kemenangan juga boleh, sangat baik. Atau sharing dari firman malam hari ini juga sangat baik. Ya, amin. Atau dari Ko Irfan ada tambahan untuk, oh ya, ini sorry ada pertanyaan lagi, Tuhan. Oke, ada pertanyaan yakni bagaimana mengatasi kondisi yang letih, lesu, beban berat ya. Mungkin pertanyaannya adalah pasti sudah, ini soalnya pertanyaannya letih, lesu, beban berat berarti sudah high peak maksudnya sudah dicoba berbagai hal mungkin ya. Jadi sudah letih, lesu, beban berat ya. Bagaimanakah mengatasi kondisi yang demikian? Amin. Dari Saudara Irfan dulu, mau jawab. Oke, ya saya ingat Matius 11 ayat 28 ya, mungkin ini juga ayat yang sangat familiar ya. Ya Tuhan berkata, marilah kepadaku ya, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Jadi jika ada suasana letih, lesu, beban berat, jalan satu-satunya kita datang ya. Kita datang kepada Dia, menikmati Dia sebagai perhentian kita ya. Jadi tanda kita lesu, beban berat adalah karena mungkin kita masih memikulnya sendiri ya. Kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada satu Bapak gereja ya kasih ilustrasi ya. Suatu kali ada seseorang tukang mau jual sayur ya ke perkotaan ya. Jadi dia sudah manen sayur-sayur dan dia mau jual dan bawaannya berat sekali ya. Lalu ada mobil lewat sangat berbaik hati ya kepada bapak ini ya, dan dia berkata, ayo Pak, ikut saya antarkan ke kota gitu ya. Nah itu dia ikut mobil yang ada baknya ya, dia naik ke sana. Tapi ketika dia naik ke sana dan lagi dalam perjalanan mau ke kota, dia tetap memikul sayurnya itu ya. Jadi ya beban beratnya masih ada di sana. Padahal sudah ada dia bisa letakkan dulu santai sampai di sana gitu ya. Nah jadi kemungkinan ketika kita ada letih lesu beban berat dan kita masih
tidak bisa menahannya karena kita kurang melepaskannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Kita kurang datang kepada Dia, kita masih bertemu dari diri kita sendiri ya. Jadi ya kita boleh mendoa bacakan ayat tadi, kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau belajar mempersembahkan ini kepadamu, menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kelegaan ya kepada kita, dan kadang-kadang di ayat selanjutnya bahkan dikatakan hook yang Tuhan pasang kepada kita ini akhirnya menjadi ringan ya. Jadi ada anugerah Tuhan yang menopang, menguatkan kita ya. Saya ingat di Yeremia Yesiel ya, bagaikan burung Raja Wali itu ya, bisa terbang dengan kekuatan sayapnya ya. Jadi ini adalah lambang dari Tuhan memberikan kekuatan anugerah dan kasih-Nya ya. Jadi ada anugerah dan kasih Tuhan itu yang menopang kita sehingga kita bisa kuat ya menahan semua rintangan, beban dan sebagainya. Ya kan, saudara-saudara yang lain boleh menambahkan. Amin. Saya mungkin kasih satu gambar ya sebentar. Jadi mencuplik ayat yang tadi disebut Saudara Irfan di Matius 11 ayat 28 dan 29. Setelah Tuhan meminta kita datang kepada Dia, kemudian Tuhan menawarkan sebuah kuk ya. Ini menarik sekali, pikulah kuk yang kupikul ya, karena bebanku ini ringan. Nah ini moga melalui gambar ini tidak salah paham ya. Ini gambar sapi ya, saudara-saudari, Bapak Ibu. Nah ini yoke atau kuk ini adalah ini ya, yoke dua kepala begini ya. Jadi dia ingin memikul bersama kita. Tadi Saudara Irfan sudah sebutkan ya. Yang awalnya itu kita pikul sendirian. Tapi yoke-nya ini ya, kuknya ini dia rela memikulnya bersama kita. Dan inilah yang menjadikan itu ringan, saudara. Karena di dalam dia ada kekuatan, ada kapasitas, ada kuasa kebangkitan yang mampu membuat kita lifted up ya, dibangkitkan. Ya, tadi ilustrasi seorang yang tetap pikul sekalipun naik mobil itu sangat menarik ya, karena tidak belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan memang terus meminta kita untuk ayo ya jangan dipikul sendiri ya. Kita punya Tuhan. Jadi bagaimana untuk lepas dari lesu beban berat ya, sebagai high peak ya, puncak dari masalah kita, segera ya cari lehernya Tuhan, cari pundaknya Tuhan ya, pikul bersama Tuhan. Ya, datang pada Dia, pikul bersama Tuhan, dan ya maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari situ jadi kayak beberapa waktu lalu saya bawa satu tas ya, satu tas itu isinya ada laptop, dua, kemudian ada beberapa barang lain ya, berat sekali karena tas saya ada tas yang selempang ya. Kemudian ada satu rekan saya itu bilang, Kak, kita bawa berdua ya. Waktu kita bawa berdua, kami bawa berdua, wah rasanya tuh enak gitu ya, yang pegel pundak tuh jadi lebih ringan. Ya ini aja ya sebuah contoh, kemarin beberapa hari yang lalu baru saya alami. Jadi banyak hal ini masih ada di pundak kita, ini perlu bersama dengan Dia. Jadi Tuhan tidak menjanjikan masalah problemnya hilang ya saudara-saudari, tapi Dia berjanji untuk memikulnya bersama kita dan kita jadi lega. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Soal Tuhan tidak menjanjikan letih lesu beban beratnya bagaimana ya, tapi dijanjikan dirinya menemani beserta dengan kita ya. Amin. Memikul bersama kita. Amin. Sehubungan dengan waktu, kita sampai di sini begitu untuk seri BSTL malam hari ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah membantu menjawab maupun mengisi membawakan firman untuk malam hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan tetap di seri buku Hayat yang Menang ya, buku Hayat yang Menang. Sebelum kita tutup persekutuan kita malam hari ini, kita mungkin berdoa terlebih dahulu. Saudara Moses boleh pimpin kita berdoa. Amen.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, kami boleh kembali Kau bukakan wahyu-Mu bahwa kami perlu menerima anugerah demi anugerah. Betul secara fakta kami sudah ada dalam kemenangan, namun dalam pengalaman kami masih sering gagal, karena itu Tuhan kami perlu lebih banyak anugerah. Sertai setiap saudara-saudari malam ini yang mengikuti Bible Study, kami mau 1 minggu ke depan penuh dengan pameran, sharing Tuhan bahwa mereka mengalami hayat yang menang. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji